Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Muslim Channel, sebagian masyarakat masih mempercayai dunia perdukunan. Alih-alih berobat ke dokter, mereka justru konsultasi kepada orang yang dianggap sakti dan bisa menyembuhkan penyakit dengan cara-cara mistis. Tidak saja untuk berobat, bagi mereka dukun adalah tempat mengadu segala persoalan hidup, dari mulai masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya. Praktik perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam. Dalam bahasa dukun Arab diistilahkan dengan kahanah, yang diartikan menginformasikan hal-hal yang tidak bisa diketahui manusia pada umumnya, atau goib. Orang yang melakukan praktik perdukunan dinamakan kahin. Imam An-Nawawi membedakan istilah kahin dengan arraf, kendati kita sama-sama haram untuk mempercayainya. Menurut An-Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap sakti karena mampu mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Seorang dukun biasanya mengeklaim bisa memperbantukan jin atau kodam untuk melancarkan aksinya. Sementara arraf adalah orang yang dianggap sakti karena mengeklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal semacamnya. An-Nawawi Surah Muslim Juz 10 halaman 232. Kedua orang yang mengaku sakti sebab bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga berbohong, tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Hukum mempercayai dukun. Setelah merinci pembagian dukun di atas, Al-Khodiyat menegaskan semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan larangan mempercayai dukun. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Status sholatnya tetap sah, sehingga tidak ada kewajiban menghodok, seperti orang yang sholat di tempat hasil washab. Sholatnya sah, tapi tidak mendapat pahala ibadahnya. Imam An-Nawawi Surah Muslim 2017 Juz 13 halaman 190. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyampaikan orang yang berkonsultasi ke dukun atau peramal kemudian mempercayai ucapannya, maka ia telah dianggap kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan, jika seseorang meyakini seorang dukun mampu mengetahui hal-hal gaib tanpa perantara apapun, maka orang tersebut dianggap kafir. Akan tetapi,
jika ia meyakini pengetahuan dukun tentang perkara goib melalui perantara jin yang telah mencuri dengar dari malaikat, maka tidak sampai kafir. Abdul Rauf Al-Munawi, Faidul Qadir 1972, juz 6 halaman 23. Pada prinsipnya, tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal goib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, jika ada orang yang mengaku sakti dan bisa mengetahui hal-hal goib, maka perlu dipertanyakan. Kendati demikian, Allah juga telah memberi kemampuan kepada orang-orang khusus untuk mengetahui sebagian perkara goib, seperti para nabi melalui wahyu atau orang-orang soleh melalui ilham. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang goib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang goib, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26-27. Kesimpulannya adalah, sebagai muslim, kita haram mempercayai dukun, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengetahui hal-hal goib. Jikapun ada orang yang mengaku bisa mengetahui hal goib, maka perlu dicermati terlebih dahulu kepribadiannya. Apakah dia orang yang soleh atau orang biasa yang mempunyai kepentingan tertentu? Penting juga dicatat, tidak semua orang soleh juga bisa mendapatkan ilham. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.